Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi wa kafaa wa salamun ala ibadihi alladzina istafaa. Wassalatu wassalamu ala habibinal Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sadaqallahul azim. Wa ballagha habibuna rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Nadharal hayatina baina nadhrain, nadharal bil basirah awil basirah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari pengajian tarawih semalam. Jadi sebenarnya yang namanya kajian itu adalah sistematika mulai dari perspektif metodologis. Kalau dalam dunia akademisi, etimologisnya seperti apa, terminologinya bagaimana, aksiologinya, ontologinya, epistemologinya, sampai kemudian tahap ketujuh, tangga ketujuh baru boleh membuat conclusion. Bukan dikatakan kajian kumpul-kumpul untuk mencela umat. Namanya mengkaji adalah secara detail menjelaskan persoalan-persoalan untuk sama-sama kita lihat dari perspektif menurut guru kita. Karena memiliki guru di dalam agama ini adalah satu hal yang mutlak. Kami ulang lagi, agama itu bukan persepsi, tetapi perspektif, bukan menurut saya. Yang paling aneh kan seperti ini, ujuk-ujuk kita datang di Palopo, ujuk-ujuk kita berada di sini, ingin mengamalkan pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Kapan kita tinggal di negara yang bermazhab Imam Abu Hanifah? Secara pribadi kami saja sempat belajar dan tinggal di negara yang bermazhab Imam Abu Hanifah. Maulana Syahrir lebih lama lagi beliau tinggal di sana. Ketika kita di sana kita ikut pendapat Imam Abu Hanifah, pulang ke Palopo kita pakai Imam Asy-Syafi'i. Maka inilah yang penting kita lihat. Sekali lagi, perspektif di dalam agama akan mengantarkan kita kepada sistematika yang benar. Bukan berarti mau tampil beda, tidak. Agama tidak seperti itu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandangan manusia, pandangan setiap manusia dalam menapaki hidupnya berada dalam dua keadaan. Ada yang melihat hidupnya, melihat agama dengan pandangan basirah, dengan pandangan mata hati, dan ada dengan basirah, dengan pandangan mata kepala. Kalau kita melihat hidup ini dengan pandangan mata kepala, yakin dan percaya, hati akan rusak. Tapi kalau kita memandang hidup ini dengan mata hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan ilmu hikmah
Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang-orang yang dibukakan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka berarti dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang muncul dari lisannya adalah mahabbah, kasih sayang, mendekap umat, memeluk umat, merebut hati umat, merayu umat bagaimana agar supaya sama-sama kita bergandengan tangan sampai di jannah. Bukan memojokkan umat, bukan mencela dan mencaci maki, tidak. Kenapa? Karena ini adalah salah satu penyakit hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan diharapkan untuk kemudian meleburkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Sehingga kalau semalam kami jelaskan bahwasanya hati yang penuh dengan karat, yang penuh dengan kerak, yang penuh dengan penyakit, tidak akan pernah lebur, tidak akan pernah lembut, tidak akan pernah melihat pandangan dengan kasih sayang kalau tidak disiram dengan air mata. Sudah disyaratkan seperti itu. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dia mau muhasabah, dia kemudian mau merenungi dirinya, merenungi masa-masa lalunya, maka Masya Allah, air matanya kemudian akan menyirami hatinya, melembutkan hatinya, menyibukkan dirinya dan lisannya dalam istighfar. Perbedaan pandangan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, satu dosa yang dia miliki itu dia sudah menganggap seperti satu gunung yang akan longsor menimpa dia, menimbun dia. Dia takut, ya Allah, ini dosa saya sebesar gunung, padahal dosanya baru satu. Kalau orang yang tidak punya iman, maka dosanya sebesar gunung dianggap hanya seperti satu ekor lalat yang cukup satu kali tiup maka lalat itu pergi, padahal dosanya sebesar gunung. Ramadan ketika dia bisa hadir dalam hidup kita, sibukkan diri kita dalam amalia Ramadan. Habiskan masa-masa kita di malam-malam Ramadan dalam qiyam kita yang benar, maka Masya Allah, kita kemudian akan merasa malu dengan diri kita. Karena Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam saja, ketika beliau telah ditetapkan baginya, yang saat itu telah melakukan satu kekhilafan, sehingga khilaf itu pun juga dianggap sebagai dosa. Dosa yang akan dibebankan kepada Nabi Adam yang satu itu terjadi bukan karena dorongan syahwatnya, bukan karena keinginannya, bukan karena kebiasaan buruknya, tidak, karena tipu daya, muslihat, makar daripada iblis. Tetapi meski demikian, Nabi Adam alaihi salatu wassalam tetap akan dimintai pertanggungjawaban, tetap akan melewati sidang nanti di yaumul hizab. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam merasa tidak berdaya. Semalam kita sudah jelaskan satu dosa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Persidangannya tidak ada dikat, tidak ada berhenti, tidak dibuat jeda. Satu dosa persidangannya selama 70 tahun akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kita disidang di sana sama dengan 1000 tahun di dunia ini, dikali 360, dikali 70. Satu dosa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sebanyak 2,5 miliar tahun. Sangat detail, semua akan ditanya. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam saja merasa tidak berdaya untuk satu dosa yang harus dia pertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Sehingga karena perasaan tidak berdaya itu, satu dosa itu menjadikan Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak berani mendongak ke langit. Deengkanna caunga selama 40 tahun. Beliau takut, beliau malu dengan satu dosanya itu.
Bahkan satu dosa yang telah kemudian akan dibebankan kepada Nabi Adam menjadikan beliau alaihi salatu wassalam beristighfar, bertaubat selama 40 tahun. Coba kita bandingkan dengan diri kita yang buat dosa 40 tahun. Semalam diajak itikaf sangat sulit. Semalam diajak untuk merenung, kemudian bagaimana kita ini beristighfar bersama-sama dalam muhasabah, sangat berat. 40 tahun berdosa, semalam tak mau istighfar. Nabi Adam satu dosanya 40 tahun beliau merenung. Bahkan kemudian dalam perenungan-perenungan itu kita mau mengulang doa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Apa yang dilafazkan, apa yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sambil kita ingat dosa masa lalu kita, ya Allah. Kemudian kita ulang doa daripada doa Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah orang yang benar cinta kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ibu bapaknya. Mungkin dia berjauhan, mungkin anak-anak kita di pondok pesantren, mungkin keluarga kita sedang keluar khuruj fi sabilillah, tapi yakin dan percaya dalam perenungannya, dalam air mata pertaubatannya, sebenarnya dia jauh lebih cinta ketimbang orang yang tak mau pisah dengan mereka. Jangan kita katakan ini ibu terlalu tega, memenjarakan anaknya kemudian berpisah jauh. Ini adalah bukti hakikat cinta. Sambil perenungan kita tanya dalam diri kita, zalamna anfusana. Nabi Adam menjelaskan, zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami. Ingat, katanya di sini adalah domir mutakallim lil jama'. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kenapa kemudian dikatakan di sini kata kami? Karena dosa yang kita lakukan ditransfer langsung masuk ke dalam catatan amal ibu dan bapak kita. Jangan katakan dosa kita hanya untuk kita, dan jangan katakan sayang dan cinta kepada ibu dan bapak kita kalau kemudian dosa-dosa kita itu kita tidak mau istighfari sekarang. Seorang ibu bahkan kemudian di akhirat terkadang dia kemudian kecewa dengan dirinya, kemudian dia komplain, dia protes, dia beritahu, awe kasih, kenapa banyak sekali saya punya dosa. Saya seorang ibu tidak pernah meninggalkan dapur saya. Sepanjang umur saya hanya bergemul dengan asap dapur. Tetapi kenapa di dalam catatan amal saya harus kemudian menanggung daripada siksa dosa narkoba. Aga yang senang narkoba, denai sehingga mata ya narkoba, tapi dia harus disiksa dengan dosa narkoba. Apa dibilang dengan bokep, apa dibilang dengan ini itu, ibu kita akan disiksa seperti itu. Jangan berani katakan sayang dan cinta kepada mereka kalau kemudian kita tidak siapkan singgasana untuk kemudian dia menjadi ratunya bidadari. Kita hamparkan permadani untuk dia istirahat di sana, istirahat di alam barzah. Yang lebih keliru lagi adalah pandangan perspektif basirah, pandangan mata kepala. Kalau ada orang yang sakit kemudian dia meninggal dunia, banyak sekali status kita lihat di Facebook, alhamdulillah tidak sakit Miki. Jangan kita anggap enteng ini. Persoalan barzah jauh lebih besar daripada persoalan dunia. Kan kita kumpulkan semua ketakutan. Najtami'u masyaqqa fid dunya, kumpulkan semua daripada kesusahan penderitaan yang di dunia itu seperti satu titik dibandingkan kesusahan penderitaan di alam barzah. Tapi harapan kita ketika kita baca itu, kita lihat mudah-mudahan ini menjadi doa. Artinya kalau kita keliru memandang itu dengan basirah, dengan mata kepala, menganggap orang yang sudah meninggal dunia dia tidak lagi akan mengalami penyakit, dia tidak akan mengalami menderita. Insya Allah kalau dia mati membawa iman, berarti sudah bebas dari sakitnya, sudah bebas dari penderitaannya.
Tapi kalau mati tanpa iman, mati tanpa ucap kalimah, ini adalah awal penderitaan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelas Firaun mungkin yang bisa merasakan semua kenikmatan, semua kelezatan, keselesaan dunia. Kalau hari ini dia ingin ditanya, berapa lama kamu senang di dunia? Hanya sekali saja. Itu belum masuk di kubur. Sekali saja pernah mendengarkan ketika Israel malakul maut memanggil namanya untuk dicabut nyawanya. Guru kami KJ Syamsul Ma'arif, beliau jelaskan, ketika Israel memanggil nama seseorang seperti petir pecah di telinga. Malam hari, waktu gelap, lampu padam, cuaca yang begitu sangar, tiba-tiba ada petir pecah di langit keempat. Semua orang ketakutan. Bagaimana kalau petir itu pecah di telinga kita? Semua orang akan dipanggil namanya oleh Israel. Ketika kematian datang dalam hidupnya, apa yang akan kita ucap? Bisakah kemudian kita ucap kalimah? Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah disentuh hatinya, yang kemudian mewakafkan hidupnya untuk agama, mewakafkan anaknya untuk kemudian mendalami agama, mendalami Quran, maka Israel dari kejauhan, bahkan kemudian dia dihalangi oleh 70 malaikat, paling sedikitnya 70 malaikat. Maulana Ibrahim hafizahullah damat barakatuh berjelaskan 490 juta katanya kalau dia itu adalah pejuang agama. Malaikat yang kemudian mengelilingi dia. Dia bisikkan kepada ibunya yang rindu, sudah lama tidak jumpa anaknya di pondok pesantren. Dia bisikkan ke dalam telinganya yang rindu karena terpisah dengan sebab perjuangan agama. Malaikat datang dengan membujuk dia, Allah takhafu, jangan kamu takut, sekarang waktunya kamu bebas. Jangan kamu takut, sekarang waktunya kamu jaya, waktunya kamu senang. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Karena yang menjadikan seseorang susah ketika sakaratul maut dua keadaan ini. Dan ternyata keadaan tersebut pun juga langsung dibantah oleh para malaikat ketika dia datang. Allah takhafu, tidak usah kamu takut dengan apa yang kamu hadapi, yakni Israel malakul maut. Tidak usah kamu takut. Artinya dibebaskan dari satu ketakutan. Wala tahzanu, yang menjadikan dia susah untuk meninggal dunia sakaratul maut adalah sedih dengan sebab harta yang ditinggalkan, anak yang masih kecil, istri yang masih cantik dan muda dan sebagainya. Itu yang dia sedihkan. Tapi karena dia sudah terbiasa terpisah karena agama, berlatih berpisah karena agama, inilah yang sebenarnya maksud daripada kajian tasawuf yang sering sama-sama kemudian kita dengarkan. Mutu qabla antal maut, maka itu matuai biasa, mati kau sebelum mau mati. Bagaimana ceritanya kita mau mati sebelum mati, Pak? Kalau kita tidak belajar, tinggalkan dulu toko kita karena agama, tinggalkan istri kita, tinggalkan anak kita, berpisah karena agama. Kalau kita sudah belajar, berarti hakikat daripada maqasid, hakikat daripada malfuzat itu kita sudah dapatkan. Mati sebelum mati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mau mengulang-ulang doa yang disampaikan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana, kami telah aniaya diri kami ya Allah. Ya Allah, kami aniaya ibu kami, ampuni dia ya Allah. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam malam-malam berjaganya kita ketika tarawih sepanjang-panjang malam, maka boleh kita hadiahkan, ya Allah, malam ini saya hadiahkan air mata ini khusus untuk ibu saya. Hadirkan kerinduan, rindukan, cintakan dia. Teriak dalam hati kita, panggil namanya, sebut namanya dengan binturnya, bayangkan wajahnya. Hadirkan kerinduan itu. Seolah-olah ibu kita yang bahkan berpisah dengan kita, yang bahkan sudah meninggal dunia, dia kemudian datang, kita rasakan hadirnya, dekapannya, usapannya. Karena Masya Allah, wanita hebat itu ternyata tidak pernah berucap. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan kemudian kita berharap, ya Allah,
Kami penuh dengan dosa. Rasul sudah jelaskan dalam hadis yang kami sampaikan semalam. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Kullu bani Adam khata'un. Kita semua ini pendosa, Pak. Dosa yang akan kita hadapi di persidangan Allah, di mahkamah Allah, bukan cuma satu. Seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan dosa. Kita berlumuran dengan dosa. Tidak tahu berapa jumlah dosa yang harus kemudian kita hadapi di persidangan Allah. Tapi kalau kemudian kita ihtisab, ya Allah, jadikan air mata ini sebagai tebusan atas dosa-dosa kami kepada ibu kami, ya Allah. Kami pernah lukai hatinya, kami pernah lukai perasaannya, ya Allah. Hadirkan kerinduan, rindukan, cintakan dia. Ya Allah, mungkin kami tak pantas untuk mengulang doa ini, karena kami adalah orang yang kotor, kami bukan orang masum, kami orang yang banyak dosa. Tetapi ya Allah, karena doa ini pernah dilafazkan, dipanjatkan oleh Nabi Adam, izinkan kami ulang doa ini, ya Allah. Izinkan kemudian dengan sebab kami ulang daripada doa itu menjadi wasilah untuk kemudian Engkau ampunkan kami, Engkau bebaskan ibu kami persembahkan kepadanya kado terindah. Biarkan dia tersenyum di sana. Cucunya hari ini telah kami titip di pondok pesantren. Kami yakin setiap ayat Al-Quran yang dibaca dalam kerinduan oleh seorang cucu, maka itu akan menghembuskan hawa surga yang akan menjadikan ibu kita tersenyum di sana. Jangan katakan sayang dan cinta kepada ibu, bapak kita, anak dan istri kita, kalau kemudian fikiran kita, pandangan kita adalah fikiran dunia dan pandangan dunia belaka. Karena hakikat kehidupan kita yang sebenarnya dijelaskan oleh Rasulullah, innal aishul akhirah. Sesungguhnya si tonget-tongetna sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Maka kita tata, kita bina, kita rangkai daripada kehidupan akhirat kita. Dalam bulan-bulan Ramadan banyak sekali penantian, kerinduan untuk kemudian setiap orang bisa menjadi baik dengan Ramadan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 menit terakhir juga saya ingin sampaikan. Terkadang kita membenturkan hukum, Pak. Makanya inilah perlunya kita belajar, ambil manfaat dari ulama muda kita yang ada di masjid ini. Dudukkan Maulana Syahrir, kalau perlu sibukkan dia dalam kajian. Kami ingin bagaimana ini dikaji dengan tuntas. Supaya apa? Supaya dudukan amal kita itu jelas. Sekali lagi, berdasarkan perspektif, bukan persepsi, bukan menurut saya. Sehingga sebenarnya jauh lebih berat, Pak. Ceramah subuh itu jauh lebih berat daripada ceramah tarawih. Kenapa? Ceramah subuh saya sering membawa kain, Pak. Ada orang yang saya lihat bahkan divideokan. Begitu divideokan ceramah subuhnya, saya lihat, wah ini ceramah subuh semangat, luar biasa, hebat, tapi batal puasanya. Boleh kemudian kita minta kajiannya sama ulama muda kita. Bagaimana hukumnya menelan ingus, apa yang dimaksud dengan ingus, apa yang dimaksud dengan daha, apa yang dimaksud dengan liur, bagaimana kedudukannya, tarafnya, sampai hukum-hukum yang menyertainya, seperti apa yang bisa membatalkannya. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kualitas puasa kita itu senantiasa meningkat. Begitupun juga kita harus membedakan mana yang maksud ceramah, mana yang dimaksud tausiah, mana yang dimaksud wejangan, mana yang dimaksud kemudian dengan khutbah. Sekali lagi, agama bukan hanya sekedar semangat saja. Saking semangatnya khutbah Jum'ah, saking semangatnya khutbah Jum'ah, sampai kemudian apa yang terjadi? Khutbah Jumat yang begitu semangat, berapi-api, tangannya diangkat, digoyang-goyangkan, digoyang-goyangkan. Ini bukan ceramah, itu khutbah. Kalau khutbah, makruh hukumnya menggoyang-goyangkan tangan ketika khutbah. Sehingga mimbar itu pun juga disyaratkan memegang tongkat, memegang busur panah, memegang pedang, memegang tombak. Untuk apa? Pertama, menunjukkan daripada perjuangan hidup. Yang kedua, agar supaya tangannya tidak bergoyang-goyang seperti ini. Makanya kalau dilihat, Masya Allah, pernah saya lihat kemudian satu ceramah. Ini ceramah ya, sah-sah saja karena dia goyang-goyangkan tangannya. Tapi kemudian saya lihat, loh, ini khutbah. Tsumma na'udzubillah. Artinya, kalau itu terjadi sekali saja dalam khutbahnya, jatuh hukum makruh. Jangan kemudian juga kita anggap anak kita ini ajarkan mereka dengan ajaran yang bodoh. Tidak apa jinak makruh ji puasa tak. Makruh itu dibenci oleh Allah.
Jangankan Allah Subhanahu wa taala membenci, istri kita saja membenci, dunia sudah terasa kiamat. Bagaimana kalau Allah yang benci? Kalau itu terjadi satu kali dia goyang-goyangkan tangannya, jatuh hukum makruh. Tapi Jumat kedua dia buat lagi itu, sampai Jumat ketiga dia buat itu. Setiap kali dia goyangkan tangannya, batalat alaihi khutbatuhu walaysa min Jum'ah. Tidak ada Jumat baginya, tidak ada khutbah baginya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mau mengambil manfaat dari ilmu agama, sehingga sekali lagi ditekankan agama bukan persepsi tetapi perspektif. Kan aneh menggelitik, Pak. Saya lihat ada orang yang sholat, dia mau amalkan mazhab Imam Abu Hanifah. Saya tanya-tanya dalam diri saya, kapan dia ini ke Pakistan? Berapa lama dia tinggal di sana? Pernahkah dia berguru? Tidak pernah ke Pakistan. Paksa-paksain di masjid kita ini mau sholat menurut cara Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Ini kenapa? Tidak menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Karena dalam sebuah makalah dijelaskan, kullu qaulun maqamun wa kullu maqamun qaulun. Yang mana na'angkaun ronna. Ditempatkan itu sesuai pada tempatnya, maka insya Allah harmonisasi dalam hidup itu akan nampak. Dan kita tidak akan kemudian membuat sesuatu yang bersiliweran, apalagi kemudian mau tampil beda dengan yang lain. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan karim, Ramadan mulia dengan segala keagungannya, bukan hanya diharapkan untuk kemudian kita puasa menahan lapar dan haus saja, tetapi meningkatkan kualitas puasa kita, kualitas ilmu kita, dan yang paling penting adalah berusaha untuk kemudian menata jannah, mempersiapkan surga, mempersiapkan kendaraan dan singgasana yang terindah bagi ibu dan bapak kita ketika dia berada di alam barzah. Mari sama-sama kita doakan mereka, pejuang hidup kita. Ketika kita membacakan Al-Fatihah, kita bayangkan wajahnya, hadirkan kerinduan, rindukan, cintakan dia. Sebut nama ibu kita, sebut nama bintunnya. Inilah juga maksud kalau kita ziarah kubur. Panggil istri kita, ajak anak kita, beritahu emak dalam hati kita, emak, engkau kasih apa tahu bahwa mak guru ton ni kasih mengaji mak. Yakin kak setiap Al-Quran, setiap ayat yang dibaca, ya dilapangkan kubur, tak dihembuskan hawa syurga. Cerita kita secara batinnya, secara ruhiyah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui tempat ini kita merindukan, cintakan ibu kita, sebut namanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruhiha, sebut nama ibu kita, bayangkan wajahnya, hadirkan kerinduan, rindukan, cintakan ibu kita. Kalau perlu teriak sekuat-kuatnya dalam hati kita, sebut nama ibu kita. Binti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sebut nama bapak kita. Kita bayangkan kulitnya yang terbakar oleh matahari, di bawah terik matahari. Kita bayangkan tapak kakinya yang pecah termakan oleh tanah, berjalan ke sawah, ladang, empang tanpa menggunakan alas kaki. Dialah bapak kita. Hadirkan kerinduan, sebut nama kita, sebut nama bapak kita, teriak dalam hati kita. Wa khususan ila ruhihi, sebut nama bapak kita, teriak dalam hati kita, panggil nama bapak kita. Bin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim.
الحمد لله رب العالمين. نسألك يا الله، نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضلا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا جاحلا إلا علمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا من الأول رمضان إلى آخره. اللهم اجعل صيامنا صياما كاملا في شهر رمضان، واجعل قيامنا قياما طويلا في ليلة من رمضان، واجعل تلاوتنا تلاوة جميلا في رمضان. اللهم استر عوراتنا ومن رواتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم استر عوراتنا ومن رواتنا. وصل اللهم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.